Apa yang akan kamu lakukan saat kamu berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu tetap kalah tiap hari? Apa yang akan kamu lakukan saat kamu kehilangan pekerjaan, kamu mengalami kebangkrutan, kamu ditinggalkan orang-orang tercinta, kamu kehilangan semangat, kamu kehilangan semuanya? Apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu menyerah, ketika kamu kalah oleh pikiranmu sendiri, maka semua sudah selesai. Masalahmu adalah ketika kamu sering mengalami kekalahan, maka itu yang membuatmu ragu. Karena sering mengalami rasa sakit, maka itu yang membuatmu menjadi takut. Kamu punya pilihan untuk merespon rasa sakit dan kalah itu. Ada orang-orang yang merespon kekalahan dan kesakitan itu dengan tidak keluar dari kamar, merenungi dan meratapi nasibnya setiap hari. Ada orang-orang yang merespon kekalahan dan kesakitan itu dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan aturan, dan mengkambing hitamkan keadaan. Ketika kamu merespon dengan cara-cara tersebut, berarti semua sudah selesai. Tapi ada orang-orang yang merespon dengan menjadikan kekalahan dan kesakitan itu sebagai kekuatan untuk bangkit lebih hebat dari sebelumnya. Apakah mereka menangis? Pasti, tapi itu tidak akan lama. Apakah mereka bersedih? Pasti, tapi itu hanya untuk sesaat. Kenapa? Karena mereka sadar mereka harus bangkit dan kembali berjuang untuk memenangkan hidup mereka. Ketika kamu bangkrut, kamu bukan orang pertama yang bangkrut, dan kamu juga bukan orang yang terakhir. Ketika kamu ditipu, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang kena tipu. Ketika kamu bercerai, kamu bukan orang terakhir di dunia ini yang bercerai. Semua orang pernah mengalami kegagalan dan kesakitannya. Tapi perbedaannya adalah cara merespon kekalahan dan kesakitan tersebut. Ketika kamu memilih untuk berjuang, maka kamu juga harus siap untuk kalah. Saat kamu kalah, orang-orang akan meninggalkan kamu. Mereka mulai tidak percaya dengan dirimu. Saat kamu kalah, orang-orang akan mulai meninggalkan kamu. Mereka mulai tidak percaya dengan dirimu. Saat kamu mengalami kesakitan, orang-orang akan mulai menjauh dari kamu. Mereka sudah tidak mengharapkan kamu lagi. Tapi percayalah, saat-saat itulah kita jadi tahu mana orang-orang yang mencintai kita dan mana orang-orang yang hanya berada dalam senangnya kita saja. Air mata yang jatuh dari matamu, kesakitan yang dialami oleh jiwa dan ragamu akan menjadi sia-sia bila kamu tidak mencoba untuk bangkit lagi. Jadikan air mata itu, kesakitan itu, penghinaan itu sebagai kekuatan untuk terus melanjutkan perjuanganmu. Jangan berhenti walaupun kamu harus merangkak dengan berlumuran darah. Hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan. Kadang semua yang sudah kita rencanakan dengan sempurna tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Akhirnya kita goyah dan itu yang membuat kita menjadi berlutut dan menyerah. Tapi jangan pernah keluar dari arena pertempuran. Lakukan terus, berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Tidak ada yang tidak mungkin, kawan. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita tidak pernah menyerah, maka kita akan selalu punya kesempatan untuk menang. Saat kamu mengalami kesakitan dan kekecewaan, dunia akan menganggapmu tidak ada. Semua orang menganggapmu bahwa kamu sudah gagal. Tapi selama kita terus bergerak, maka kemungkinan itu akan selalu ada. Kalau orang-orang lain bisa melewatinya, insya Allah kamu pun pasti bisa melewatinya. Berjalanlah terus, selalu katakan kalau kamu pasti bisa. Berjalanlah terus dan terus katakan bahwa suatu hari nanti akan menjadi hari saya. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah menyerah. Sudah banyak uang yang kamu investasikan untuk usahamu. Sudah banyak air mata yang jatuh dari perjalananmu. Sudah banyak doa yang datang dari orang-orang yang kamu cintai. Kamu sudah membayarnya begitu banyak. Kawan, dengarkan saya. Saya tidak mencoba untuk menghentikan apa yang sudah kamu lakukan. Saya tidak akan menganggapmu bodoh karena memilih untuk menyerah. Tapi tolonglah, berdiri satu kali lagi. Dendammu harus terbalaskan, bangkit satu kali lagi.
Jangan jadi orang kebanyakan yang saat dia gagal, dia mengalami rasa sakit, dia mengalami masalah, dia mengalami putus asa, dia akan berhenti dan menyerah. Kamu berbeda. Kamu adalah bintang di tengah gelapnya malam. Kamu adalah mata air di tengah luasnya gurun pasir. Kamu adalah harapan. Kamu ditakdirkan menjadi seorang pemenang. Nikmati kesakitanmu. Di akhir rasa sakit akan ada hadiah yang indah menunggu kamu di ujung sana. Di akhir rasa sakit, kamu akan merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di akhir rasa sakit, kamu akan bahagia karena sudah menunaikan janjimu kepada orang-orang yang kamu cintai. Kawan, dengarkan saya. Berhentilah untuk menangis. Energimu harus kamu simpan untuk pertarungan berikutnya. Walaupun sekarang kamu lagi mengalami badai yang hebat, tapi badai itu akan segera berlalu. Percayalah. Saya tidak peduli berapa lama yang kamu butuhkan untuk membangun bisnismu. Bertahanlah. Saya tidak peduli berapa lama yang kamu butuhkan untuk lulus dari kuliahmu. Teruslah melangkah. Kamu harus terus belajar. Kamu harus terus menulis. Kamu harus terus bernyanyi. Kamu harus terus membuat konten. Kamu harus terus berlari. Kamu harus terus berjuang. Kamu harus terus berlatih. Jaga konsistenmu, karena konsisten yang akan membuat dirimu menjadi pemenang. Dan jika kamu bertahan, setiap badai yang datang pasti berlalu. Nikmati rasa sakitmu, wujudkan impianmu, teruslah melangkah, dan jangan pernah menyerah. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Nah. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Right, Aman, come. I'm gonna place this fork into this empty bag over here. Right? Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. I can feel it. It's done. Have a look. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, man. This will help you. Please copy this into your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic.
Pak, menurut saya kalau kita ikut tren di sosial media mungkin bisa membantu. Iya Pak, bener. Kita bisa jadi lebih kreatif dan biayanya juga lebih murah loh Pak. Saya rasa nggak perlu Pak. Kita pasang iklan kayak biasa aja, panang standar di jalan, lebih banyak yang lihat. Kalau gitu, kalian coba diskusikan dulu. 3 hari lagi baru kita nyusun. Ide kalian jelek banget sih, bikin saya malu tau nggak? Kenapa Bu? Kita aja belum kasih presentasi. Gak usah, saya akan bilang ke bos kalau kalian nggak jadi presentasi. Ide kalian terlalu jelek. Bu, kenapa sih kalau kalian kasih ide selalu Ibu patahin? Ibu tolak mentah-mentah gitu. Padahal kan Ibu belum dengerin. Ibu jangan lupa kalau kita kerjanya bagus, Ibu juga yang dapat pujian. Karena Ibu mendukung ide anak buah. Terserah kalian aja deh. Kalau mau presentasi, presentasi aja sendiri. Palingan ujung-ujungnya ditolak sama bos. Jadi itu ide dari kami Pak. Menurut Bapak gimana? Ide kalian sangat fresh dan original. Lain kali kasih lebih banyak kesempatan ya buat menyampaikan ide. Iya Pak. Bagus. Sekarang kalau lebih hebat dari saya ya? Bukan soal siapa yang lebih hebat Bu. Tapi kalau kita kerjasama dan hasilnya bagus, yang untung bukan cuma Ibu atau kita doang, tapi kita semua. Jabatan Ibu boleh lebih tinggi, tapi sebagai manusia, Ibu harus menerima pendapat orang lain. Class, pass the test papers down. Yes, lucky I pass. How much did you get? Pas also. Good job. 59. Charlene? What happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of Tectonic. tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Puak, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land mass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right.
Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Hua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. "เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูก และสับปะรด ฉันไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่รู้ว่าต้องพูด ต้องสอนแบบไหน ฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดู ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง
ร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ 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 แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า ปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง Takut itu tidak nyata. Takut itu adalah produk masa depan yang belum tentu terjadi. Takut itu imajinasi yang membuat kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita. Secara ilmiah, pikiran primitif kita didesain agar kita tetap merasa aman. Pikiran primitif kita didesain dan menganggap wajar bila kita takut bertemu dengan sesuatu yang baru dan asing. Tapi itu tidak zamannya lagi. Tidak zamannya lagi kita membiarkan rasa takut dengan sesuatu yang baru. Dan tidak zamannya lagi kita membiarkan rasa takut ketika berbeda dengan yang lain. Tidak zamannya lagi kita takut dikucilkan, takut keluar dari zona nyaman. Neil Donald Walsh pernah bilang, life begins at the end of your comfort zone. Hidup itu baru dimulai di akhir zona nyaman kita. Ketika kamu biarkan rasa takut dan gagal hingga kamu gak berani melangkah. Itu yang akan buat kamu hidup seperti sekarang. Itu yang buat hidup kamu biasa-biasa aja. Itu yang membuat kamu jalan di tempat. Padahal pikiran kita ini berevolusi. Kita dapat mengontrol pikiran dan emosi. Kita dapat mempelajari ketakutan. Dan yang membuat kita istimewa adalah kita dapat beradaptasi dan mempelajari keadaan.
Jangan pelihara pikiran-pikiran yang membuat kamu tetap takut dan sama seperti sebelumnya. Tapi buat pikiran bagaimana saya bisa beradaptasi dengan perubahan dan berani melangkah. Yang membedakan kita dengan yang lainnya itu, kita tidak hanya merasakan rasa takut, tapi kita bisa mengatasi rasa takut. Kita bisa tumbuh dan melawan rasa takut itu. Dan kamu dapat memupuk keberanian dan wawasan hingga kamu yakin dan percaya diri. Hingga kamu berani melawan hal yang paling kamu takuti. Sahabatku, bila kamu berkeinginan mewujudkan cita-cita kamu, bila kamu ingin menjadi seseorang yang menginspirasi banyak orang, bila kamu ingin memberikan manfaat bagi banyak orang, hal yang kamu lakukan adalah fokus dengan target kamu, yakin seyakin-yakinnya, dan terus berusaha walau kamu malas melakukannya. Jangan menunda lagi, jangan banyak berpikir, jangan terlalu banyak rencana, jangan terlalu banyak merenung, dan tidak ada alasan lagi. Yang kamu perlukan adalah take action sekarang. Langkah pertama yang kamu lakukan adalah take action. Dan kamu yakin Tuhan mengabulkan keinginan hambanya yang berusaha dan terus berdoa. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik.